Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Ikrom, channel Lab Mekatronika. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja atau cara kerjanya dari sistem fire alarm yang ada di sebuah gedung, di mana pemadaman menggunakan air. Nah, ketika terjadi kebakaran, maka akan aktif yang namanya sistem deteksi kebakaran seperti heat detector ataupun smoke detector. Dia akan mendeteksi adanya asap ataupun api yang akan disalurkan ke sistem fire alarm yang akan menimbulkan bel. Ketika bel berbunyi, maka orang-orang akan dilakukan evakuasi sambil sistem berjalan. Kemudian di titik api itu biasanya akan ada atau tersedia sebuah alat yang namanya heat detector pada perangkat sistem alarm. Nah, di situ juga akan ada head sprinkler. Ketika api sudah besar dan suhu di dekat yang ditimbulkan mencapai 70 derajat, maka head sprinkler akan pecah dan sprinkler akan menyemprotkan air untuk memadamkan api. Ketika sprinkler pecah, maka perangkat sistem fire alarm yang berfungsi atau aktif yaitu joki pump. Joki pump yaitu sebuah pompa air yang berfungsi untuk menyuplai air dari tangki ke area yang sedang terjadi kebakaran. Nah, saya akan perlihatkan joki pump seperti apa pompanya. Nah, ini ya, ini dia. Ini adalah joki pump. Ya, pompanya kecil segini. Ini berfungsi untuk menambahkan atau mencaplai air ketika tekanan itu drop dari range sekitar 16 ke 13 bar. Maka joki pump ini akan aktif sampai kemudian kebakaran itu masih berlanjut, ya tetap berlanjut, tetap menyala. Nah, seterusnya kemudian ketika pressure daripada sprinkler itu sudah dropnya lebih dari 13 bar ke bawah sampai 10 bar, maka hal yang akan terjadi yaitu electric pump akan nyala mensuplai air dari tangki ke area yang terjadi kebakaran. Adapun electric pump sebagai berikut. Ini adalah electric pump. Nah, electric pump hidup berarti supply-nya makin besar. Ketika dibarengi dengan evakuasi sudah selesai, kemudian kebakaran tidak kunjung padam, maka biasanya gedung akan melakukan tindakan yaitu pemadaman pada listrik gedung, di mana itu dilakukan setelah evakuasi orang-orang yang ada di dalam gedung itu selesai. Maka pasti listrik akan dipadamkan, kemudian akan dilakukan pemadaman menggunakan diesel pump. Diesel pump akan saya lihatkan. Nah, itu diesel pump ya. Fungsinya sama aja, untuk mencaplai air dari tangki ke titik terjadinya kebakaran, di mana penggerak ataupun bekerja menggunakan sistem full ataupun bahan bakar. Nah, setelah menggunakan diesel pump tidak tertanggulangi ataupun sudah tidak bisa, maka
jalan satu-satunya yaitu memanggil pemadam kebakaran. Nah, seperti itu ya. Jadi tahap-tahapnya sudah jelas ya, dari ketika baru terjadi api kecil maka yang running akan menyuplai air yaitu joki pump. Kemudian setelah joki pump tidak mampu untuk menyuplai air, maka yang akan running kemudian yaitu electric pump. Dan ketika electric pump pun nggak bisa menangani dan kelistrikan gedung dipadamkan, maka penyuplai air diganti menggunakan diesel pump. Nah, ketika diesel pump sudah tidak bisa, maka bisa dibantu menggunakan damkar. Itu saja ya, gimana proses dari ketika awal terjadi kebakaran hingga akhir proses ataupun pemadaman dari internal gedung. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ada kebakaran di sekitar kita dan selalu aman. Amin. Salam mekatronika.